Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan ataupun dengan terbaru ya. Tepatnya saya mulai untuk harinya hari Sabtu ya, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin, jadi 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 9, maaf, tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 8 ya. Tentunya masih di bulan Januari ya. Tahunnya tahun 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksikan ya, kira-kira harapan apakah yang selama ini kalian pikirkan itu bisa terwujud di dalam kehidupan. Ya, sekali lagi, kira-kira ya, harapan apakah yang kalian pikirkan selama ini itu terwujud di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kira-kira di situ ya letak kuncinya sobat ya. Oke ya, untuk poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energi meluas tarikannya, yang nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya. Karena ini kan bersifat general reading sobat, luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi, ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya mengetahui sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga buat kalian yang konsultasi secara pribadi ataupun privat itu akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Karena alhamdulillah ya, sampai saat ini banyak sekali yang konsul dan itu tembakan saya tepat dan akurat ya. Kira-kira seperti itu. Next, lanjut sobat ya. Saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat setelah Virgo. Di sini ada zodiak Gemini, artinya zodiak Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat untuk asmara Gemini ya, di 3 hari ke depan semoga ada harapan yang baik.
Gemini, untuk asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk King of Pentacles, itu ada prajurit naik kuda yang memegang koin. Dikonfirmasi sama kartu The Magician, itu ada seorang memegang tongkat. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini ya. Bisa dikatakan di sini untuk asmara, artinya King of Pentacles ya, kalau saya tarik energi secara kartu, dimana kalian itu sedang adanya suatu pemikiran ini kalau saya tangkap energi kalian. Jadi mungkin dulu ataupun kemarin bahkan sampai saat ini pun kalian dalam arti itu ingin mencapai suatu harapan kalian, dimana tentang adanya suatu kestabilan, adanya suatu secara kebahagiaan ya, keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian, itu yang kalian inginkan atau yang kalian harapkan. Karena jelas di sini bahwa kalian itu mempunyai pandangan ke depan gitu loh, bagaimana untuk merubah suatu rencana agar agar mendapatkan suatu asmara yang stabil, biar tidak sering terjadi konflik, biar tidak selalu terjadi saling salah paham. Yang saya tangkap di kartu yang pertama. Jadi intinya kalian ini ketika mempunyai asmara itu terkadang bingung sendiri ya, dalam arti bisa dikatakan mau dibawa kemana asmara ini. Nah, itu yang banyak dari energi Gemini yang masuk di sini mengatakan seperti itu. Jadi masih banyak kebingungan di sini. Makanya di sini terlihat bahwa kalian itu sedang adanya suatu pemikiran, sobat. Langkah kedepannya nanti seperti apa? Langkah kedepannya nanti seperti apa? Yang jelas di sini kalian menginginkan ada suatu tahapan rencana asmara kalian itu biar lebih positif lagi, biar lebih bagus lagi. Itu yang saya tangkap di sini. Terus dikonfirmasi sama kartu The Magician, artinya apa? Artinya di sini bisa saja ya Gemini nanti di 3 hari ke depan ini akan mendapatkan sebuah kejutan-kejutan kalian di sini. Karena jelas The Magician di sini artinya ada residual energi. Bisa saja ini ada kejutan yang baik buat kalian, bisa saja ini ada kejutan yang buruk buat kalian. Dalam arti kejutan yang baik itu mungkin dulu ataupun kemarin yang belum stabil, yang masih banyak masalah, bisa saja di 3 hari ke depan ini nanti bisa clear gitu loh, bisa mencair suatu masalah kalian. Artinya apa? Artinya ya mungkin bisa damai lagi, bisa saling pengertian lagi di situ ya. Cuman kejutan yang satunya lagi yaitu kejutan yang mungkin kurang baik, ya bisa dikatakan energi kalian masih stuck di sini. Jadi kalian masih penuh kesulitan di sini untuk menemukan kestabilan, untuk menemukan asmara yang kalian inginkan itu seperti apa. Nah, itu kalian masih kesulitan di sini. Karena jelas Magician menggambarkan bahwa di dalam diri kalian itu adanya suatu magic gitu loh, adanya suatu energi-energi ya, selain energi positif ya itu adanya suatu energi negatif yang itu bisa saja mempengaruhi hal-hal asmara yang menjadi baik bisa menjadi buruk. Kira-kira seperti itu ya. Jadi harap waspada Gemini ya. Ini nanti akan saya deteksi. Lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Gemini, kartu utama kalian muncul petunjuk Five of Pentacles, ada 5 koin sama seorang membawa tongkat, depannya ada seperti perempuan itu ya. Dikonfirmasi sama kartu Two of Pentacles, satu orang membawa 2 koin, tingginya berbeda. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini ya. Dimana di sini kelihatannya kalian kesulitan gitu ya. Mungkin Gemini masih kesulitan ya untuk di 3 hari ke depan, khususnya memasuki tahun 2024 ini, tahun baru ini ya. Gemini kelihatannya masih kesulitan di sini sobat. Artinya mungkin adanya suatu keinginan mungkin ya secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan. Ini Gemini masih banyak liku-liku yang menghadang di sini gitu. Ibarat orang berjalan itu kalian masih tertatih-tatih di sini. Nah, seperti itu. Karena saya menangkap di sini memang sepertinya ada suatu energi gitu loh, Gemini. Gemini kena energi negatif di sini. Makanya kesulitan, dan di sini mengatakan ketika kalian menginginkan adanya suatu kestabilan, katanya Gemini harus peka ini secara batiniah ya. Masalah apa yang menghantam ya. Nah, kok sampai istilahnya itu kok sampai terjadi adanya suatu penurunan di dalam pekerjaan kalian ya. Mungkin banyak kesalahan di sini. Kurang bisa mendapatkan apa yang kalian harapkan di sini. Kira-kira di situ. Asalkan gini ya, ini akan bisa baik ya. Kalau Gemini ini tidak salah langkah gitu loh, tidak salah arah. Apa maksudnya? Ketika ingin baik tidak boleh salah langkah ataupun tidak boleh salah arah. Ya di sini ikuti intuisi kalian sobat, gitu loh. Jadi selesaikan dengan cara energi juga di sini.
Ketika energi kalian masih seperti itu terus, masih adanya suatu ketertutupan ya aura kalian, di sini akan kesulitan. Kenapa saya mengatakan masih kesulitan? Karena di sini jelas kartu konfirm kalian muncul Two of Pentacles. Ini kan satu orang memegang dua koin tapi tingginya berbeda. Artinya apa? Artinya Gemini di sini jelas kesulitan gitu. Gemini berusaha untuk berjuang, Gemini berusaha untuk bekerja keras bagaimana agar bisa menyetabilkan masalah pekerjaan. Mungkin adanya suatu pertimbangan-pertimbangan dan itu mungkin masih sulit kalian pilih mana yang tepat pertimbangan itu. Nah, kira-kira di situ karena di sini jelas sobat. Bisa saja di sini di 3 hari ke depan apa ya? Ya masih sedikit kurang adanya perfect lah seperti itu ya. Jadi pencapaian secara harapan ya, terus bisa dikatakan secara target-target juga, apalagi keberhasilan kesuksesan ini Gemini kelihatannya masih butuh proses yang cukup lumayan di sini gitu loh, untuk mendapatkan kestabilan. Ini jelas ya ada suatu energi di sini. Gemini kurang baik ya di awal eh, tahun ini ya gitu. Oke, lanjut dulu ya di pekerjaan, maaf di keuangan. Gemini, masalah keuangan kartu utama kalian muncul di Star. Ada seorang menuang air ke dalam sungai, atasnya seperti ada lambang star besar ya. Konfirmasi sama kartu Ace of Pentacles. Ada tangan keluar dari awan memegang koin. Ini kalau saya tangkap energi dari Yoda Gemini, di mana kalian selalu adanya suatu harapan. Jadi kalian itu selalu menanamkan suatu harapan, kalian itu menanamkan adanya suatu keyakinan ya, bahwa berharap adanya suatu keresikan itu yang mungkin lancar masuk, adanya suatu pemasukan keuangan-keuangan entah besar entah kecil. Di sini kalian harapan kalian itu kuat di sini. Jadi menginginkan sekali, keyakinan kalian juga tinggi di sini. Bahwa saya yakin saya harus bisa mendapatkan suatu rezeki. Karena saya menangkap juga di sini bisa saja kebutuhan Gemini juga banyak di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah itu akan bisa terwujud? Khususnya di 3 hari ke depan. Kalau sementara ini ya kalau menurut getaran kartu ya ataupun energi kartu di sini jelas ya. Ini akan ada suatu rezeki yang masuk ini buat Gemini. Insya Allah lah di 3 hari ke depan akan ada suatu hal-hal yang menggembirakan di sini. Ada kabar baik bahwa kalian bisa saja di sini akan dihantam suatu rezeki-rezeki. Nah, seperti itu ya. Mantap ini ya. Adanya suatu bantuan dari semesta juga. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk mendeteksi ketiganya. Oke, setelah saya deteksi secara penerawangan, apakah harapan Gemini tentang seputar asmara akan bisa stabil di sini? Ini harap warning ya untuk Gemini ya. Sekali lagi harap warning buat kalian semua sahabat Gemini ya. Di sini energi Gemini kelihatannya kurang bagus ya, gitu. Karena memang ada suatu tembakan black magic ya di dalam diri kalian. Makanya di sini tergambarkan tentang harapan apakah nanti bisa terwujud akan hal kebaikan untuk asmara kalian. Di sini terdeteksi 50-50 ya. 50% 50%. Ada Gemini yang sudah maksud saya gini. Ketika kalian mungkin dulu ataupun kemarin ya sempat adanya suatu penetralan, entah dinetralkan sendiri, entah dinetralkan orang lain, entah dinetralkan sama saya. Nah, di sini kelihatannya yang 50% akan bagus ya. Akan menemukan hal-hal yang mengejutkan. Jadi selama ini apa yang kalian inginkan kelihatannya bisa tercapai di sini. Itu tadi loh tentang seputar kebahagiaan itu bisa mengena ya. Keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi lagi, itu akan bisa mengena sama kalian. Nah, yang 50% lagi kelihatannya Gemini di sini masih kesulitan. Karena memang ada suatu ketertutupan aura kalian di sini, sobat. Makanya banyak ini dari Gemini yang energinya masuk itu mengatakan bahwa banyak asmara Gemini ini yang terjadi konflik di sini gitu loh. Jadi sekali lagi banyak ketidakstabilan di sini. Yang 50%. Ya semoga saja yang 50% yang baik tetap mengena sama kalian. Seperti itu ya. Oke, untuk masalah pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini, apakah harapan Gemini bisa tercapai untuk hal kebaikan ataupun kepositifan? Di sini Gemini masih kesulitan ya. Jadi Gemini masih harus ada satu perjuangan yang luar biasa di sini untuk bisa untuk bisa meningkatkan sebuah karir ya, untuk meningkatkan sebuah prestasi-prestasi ataupun untuk mencapai apa yang selama ini kalian harapkan. Di sini kelihatannya Gemini masih
apa ya, masih butuh kerja keras di sini. Karena Gemini harus bisa menyikapi gitu loh. Kenapa kok kesulitan ini sulit sekali untuk dihilangkan? Ya karena jelas di sini kalian ada suatu tembakan di sini sobat. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya, kalau saya deteksi secara penerawangan tadi, bisa saja ini akibat dari asmara kalian yang tertembak energi black magic dari orang toksik, sehingga ada efeknya gitu loh. Larinya ke imbasnya ke pekerjaan. Ini kalian juga kacau di sini. Nah, ada juga yang memang Gemini ini tidak tertembak di masalah asmara tapi tertembak di masalah pekerjaan. Ini sama gitu loh. Ketika ini dibiarkan larinya ke asmara gitu loh. Jadi semoga bisa dipahami sobat ya. Sering saya mengatakan jangankan tertembak di 3 titik sekaligus ya, 2 titik sekaligus, 1 titik pun ya. Ketika itu kalian biarkan, ini akan merambat kemana-mana, semuanya ini akan kena, akan berimbas sobat. Memang reaksi energi black magic seperti itu, membuat kita susah, membuat kita sengsara, banyak permasalahan setiap harinya, susah untuk bangkit, susah untuk berkembang dalam bidang apa saja. Di sini seakan-akan ada penyetopan untuk keberhasilan kalian, untuk kesenangan kalian, untuk kebahagiaan. Seakan-akan ada penyetopan loh di sini. Ini benar-benar tidak main-main ya untuk Gemini ya. Harap apa ya istilahnya, harap diperhatikan ya, kalau bisa kalian netral ya. Seperti itu. Karena memang imbasnya apa ya, tidak langsung membuat kalian istilahnya membuat kalian langsung minus, membuat kalian langsung terpuruk, tidak seperti itu. Ini akan perlahan-lahan menggerogoti ya. Secara kalian tidak sadari ini terus. Nah, ketika kalian biarkan, mungkin kalian menganggapnya ringan ataupun apalah ya, intinya kalian biarkan. Ketika sudah sampai mentok, sudah sampai akar, ini akan kesulitan yang luar biasa nanti kalian. Akan sulit untuk dibuka auranya. Akan mengalami suatu penurunan terus. Ibarat penyakit kan ketika tidak segera diobati ya akan semakin membesar, semakin parah. Nah, sama seperti Gemini. Ya saran saya harus di netral ya. Mungkin ketika kalian bisa dinetralkan sendiri ya. Ya monggo kalian buka sendiri auranya. Tapi ketika kalian kesulitan ya, tidak ada salahnya minta bantuan sama orang-orang di bidangnya. Gitu loh sobat. Biar bagus ini. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk pekerjaan sih, apakah harapan Gemini akan bisa terwujud akan hal kepositifan? Di sini kelihatannya Gemini masih penuh perjuangan dan harus ada suatu penetralan di sini. Kalau tidak ini kelihatannya akan semakin apa ya, semakin terpuruk kalian. Gitu. Iya kalau tidak mengena sama kalian, takutnya kan mengena sama kalian meskipun ini secara general gitu loh, secara mengacak. Akan seperti itu ya. Jadi harap waspada ya Gemini ya. Oke, lanjut di masalah keuangan ataupun kerezekian. Kalau saya menangkap sih masih bagus ya. Dalam arti Gemini secara keuangan mungkin masih bersahabat ya. Apalagi nanti di 3 hari ke depan bisa saja ini ada sesuatu halal yang mengembirakan buat kalian, akan adanya suatu hantaman rezeki entah besar entah kecil, tidak tahu dari mana datangnya, yang penting syukuri saja sobat. Karena saya menangkap di sini untuk masalah keuangan ataupun kerezekian ini rata-rata Gemini masih cukup aman ya, belum adanya suatu penutupan ataupun belum adanya suatu kiriman black magic ya, semoga saja tidak ada. Kan seperti itu. Cuman kalau melihat sinyalnya ada yang kena di, ada yang Gemini itu beberapa orang ada yang kena di masalah asmara, beberapa orang juga ada yang kena di masalah pekerjaan. Nah, ketika itu dibiarkan nanti larinya ke keuangan, itu akan sulit. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Seperti itu. Sudah banyak sekali sahabat kita yang konsul ya, adanya suatu pembiaran. Memang setelah saya deteksi secara privat ya, secara konsultasi, sudah banyak yang mengakar gitu loh. Sudah banyak yang benar-benar menguat energinya. Jadi ada suatu pembukaan aura secara khusus nantinya. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk keuangan ini masih bagus. Ya alhamdulillah, semoga nanti di 3 hari ke depan Gemini akan dihantam kerezekian. Kalau masalah keuangan masih cukup bagus di sini. Cuman harap di netral ya Gemini ya, biar biar makin terarah ya. Seperti itu ya. Oke ya sobat Gemini ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat ya, sikapi dengan bijaksana. Karena ini kan tarikan luas, yang nggak tahu nama kalian. Beda lagi ya, ketika kalian konsultasi itu saya akan bisa menembak gitu loh, tepat sasaran. Seperti itu ya. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ya, ketika kalian dihantam masalah dan itu sudah kalian rasakan tidak logika,
ya jangan dibiarkan. Ketika kita tidak mau pisah-pisahan, tidak mau ancuran-ancuran, jangan dibiarkan. Segera kalian tangani. Nah, bagaimana cara untuk menangani itu semua? Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka bisa memberikan suatu solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikoan itu akan bisa lancar masuk, sobat. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nah, seperti itu, minimal ada perjuangan dan ikhtiar. Ketika keduanya sudah kita jalankan, kunci terakhir adalah pasrah dan yakin bahwa nasib juga akan berubah karena kita sudah berjuang untuk merubahnya, biar lebih baik. Seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Gemini ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Gemini harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.